Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbis shrah li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubadzirina kanu ikhwana syaitan wa kana syaitanu lirabbihi kafura. Sadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama sekali, marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala rahmat nikmat yang telah dianugerahkan Allah kepada kita, terutama nikmat kesempatan, begitu pula nikmat kesehatan, terlebih-lebih nikmat iman, sehingga sampai sore hari yang cerah ini, alhamdulillah kita masih eksis untuk melaksanakan aktivitas masing-masing. Maka sekali lagi kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Serta sholawat dan salam sama-sama kita hadiahkan ke ruh junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana syafaat beliaulah nanti kita harapkan di hari kemudian dengan ucapan Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pendengar Raw FM, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana telah kita ketahui bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan nabi akhir zaman, di mana tidak ada lagi nabi yang diutus kepada umat manusia setelah kepergian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sosok yang sangat mulia di mata umatnya dengan kepribadian yang sangat baik dan bisa dicontoh atau diteladani, menjadi Nabi sebagai kekasih Allah ataupun Habibullah. Sikap dan kebiasaan yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dijadikan sebagai contoh ataupun uswatun hasanah bagi umatnya. Segala hal atau ketentuan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan sunnah Nabi. Apabila kita menjalankannya, maka kita akan mendapat pahala. Dan sebaliknya, apabila kita tidak menjalankan sunnahnya, kita akan berdosa. Amalan yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diteladani oleh umat Islam, dan meneladani sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari harus dimulai dengan mengetahui apa saja sifat-sifat yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun kebiasaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang perlu kita teladani ataupun yang perlu kita perbuat dalam kehidupan sehari-hari adalah hidup sederhana.
Hidup sederhana dalam pandangan Islam berarti membebaskan segala ikatan yang tidak diperlukan dalam rangka meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Berbeda dengan kemiskinan. Kesederhanaan merupakan suatu pilihan, keputusan untuk menjalani hidup yang fokus pada apa yang benar-benar berarti. Hidup sederhana merajuk kepada sejumlah praktek sukarela untuk menyederhanakan hidup pada diri seseorang. Hendaknya kita semua mampu mengendalikan hawa nafsu kita sehingga tidak diperdayakan oleh kehidupan dunia yang penuh dengan kemewahan, kelezatan, dan kesenangan yang dapat membutakan hati dan perasaan. Dalam hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan belanjakanlah hartamu di jalan Allah. Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Wa ahsinu. Dan berbuat baiklah. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah mencintai ataupun menyukai orang-orang yang berbuat baik. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman bahwa sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan. Innal mubazzirina kanu ikhwanus syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan. Innal mubazzirina kana ikhwana syaitan. Dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Menikmati kehidupan sebaiknya jangan terlalu berlebihan, karena segala sesuatu yang berlebihan itu tidaklah baik dan bertentangan dengan nilai-nilai agama Islam. Asalkan yang berlebihan itu tidak baik. Dalam istilah kita itu ada istilahnya berlebihan. Ya kan? Ulang mah boros ulang mah hemat apalagi ulang mah serius asalkan di situ kata-kata itu sudah tidak baik, karena sudah bertentangan dengan nilai-nilai agama Islam, karena terlalu berlebihan. Makanya jangan kita pergunakan perbuatan kita sehari-hari dengan menggunakan istilah kata Pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, ada banyak pola hidup sederhana sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti tidak bermewah-mewah dalam mendekorasi rumah, makan dan minum seadanya, jangan makan dan minum dengan berlebihan, memiliki pakaian secukupnya, berbelanja sesuai dengan kebutuhan,
menggunakan barang hanya sesuai dengan fungsinya saja, dan tidak mudah terpengaruh. Yang lagi terkenal sekarang, dan hal-hal yang istilahnya sekarang, hal-hal yang viral. Hemat dalam pengeluaran pribadi dan boros ketika beramal. Hanya mengganti barang ketika barang tersebut sudah mulai rusak. Banyak menggunakan kendaraan umum ketika bepergian dan sebagainya. Banyak manfaat yang dapat diambil ketika seseorang menerapkan hidup sederhana, baik untuk dirinya ataupun untuk lingkungan sekitarnya. Yang pertama, menerima hidup apa adanya. Sifat qanaah, menerima apa adanya. Orang yang hidup sederhana adalah mereka yang hidup apa adanya dan tidak mengada-ada apa yang tidak dimiliki. Manfaat orang yang hidup sederhana adalah hidup tenang, karena dapat menerima apapun ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dirinya. Namun mereka ini tidak hanya pasrah pada keadaan, tapi juga senantiasa berusaha memperbaiki kehidupan dengan penuh kesabaran dan ketaatan. Yang kedua, senantiasa bersyukur atas apa yang dimiliki oleh seseorang yang hidup sederhana. Jadi, hidup sederhana tidak hanya baik untuk pengelolaan keuangan saja, tidak. Namun, untuk kebutuhan mental spiritual seseorang. Kita yang hidup sederhana lebih tenang karena tidak memiliki keinginan untuk memiliki sesuatu di luar batas kemampuan. Sehingga dalam pikiran pun tidak ada yang membebani. Karenanya kita selalu bersyukur atas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak menuntut berlebihan. Ketiga, tidak berlebihan pada sesuatu. Orang yang hidup sederhana dapat membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Namun demikian ini bukan berarti bahwa orang yang hidup sederhana itu pelit atau tidak melihat kualitas. Tidak. Orang yang hidup sederhana bukan dikategorikan dengan orang pelit. Itu berbeda. Mereka tidak mudah diiming-imingi oleh iklan dan sejenisnya yang terkadang tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, kita melaksanakan prinsip-prinsip teliti sebelum membeli dan membeli sesuatu sebatas kemampuan. Dalam istilah kita, terjatuh di tangan. Yang keempat, hidup lebih tenang karena tidak diperbudak oleh keinginan. Mereka yang hidup berpoya-poya pastinya sering merasa tidak tenang dan hidup dalam hidupnya, apalagi jika barang yang diinginkannya itu belum dimiliki. Lain halnya dengan kita yang tidak, karena pikiran yang lebih tenang karena tidak ada masalah pada otak, maka orang yang hidup sederhana biasanya juga memiliki perangai yang sangat baik dalam kehidupan masyarakat. Yang kelima, selalu rendah hati atau tawaduk dan bersikap sosial. Kenapa? Karena seseorang yang memiliki banyak keunggulan, tetapi dia bisa menempatkan dirinya secara tepat
dengan tidak sombong, ujub, dan bangga diri. Demikian juga sikap sosial akan semakin tumbuh dan berkembang dengan banyak melakukan kerja-kerja kemanusiaan dan banyak pendengar Raw FM, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Setelah kita memahami manfaat daripada hidup sederhana secara singkat tadi, dalam agama Islam tentunya kita mengetahui, sewajarnya kita mengetahui macam-macam cara hidup sederhana yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, sederhana dalam hal tempat tinggal. Salah satu cara hidup sederhana yang dianjurkan menurut agama Islam yaitu sederhana dalam tempat tinggal. Hal ini dapat dicontoh dari kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Aisyah menggambarkan, sesungguhnya hamparan tempat tidur Rasulullah terdiri dari atas kulit binatang, sedang isinya adalah sabut kurma. Sesungguhnya pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, makna hadis ini adalah menganjurkan umat Islam untuk tidak bermewah-mewahan dalam hal tempat tinggal. Cukup yang sesuai dengan kebutuhan dan buat tempat tinggal tersebut nyaman sesuai dengan anjuran ajaran Islam. Yang kedua, sederhana dalam berpakaian. Selain dari segi tempat tinggal, agama Islam juga menganjurkan kesederhanaan dalam berpakaian. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam khudzu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Hai anak-anak Adam, pakailah pakaian yang indah di setiap akan memasuki masjid. Makan dan minumlah, wala tusrifu, dan jangan berlebih-lebihan, karena innahu la yuhibbul musrifin. Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jauhilah gaya hidup bermewah-mewahan. Sesungguhnya hamba Allah itu bukan orang-orang yang bermewah-mewahan. Kemudian pendengar Raw FM dimanapun Anda berada,
sederhana dalam memenuhi kebutuhan makan. Umat Islam dianjurkan untuk sederhana dalam memenuhi kebutuhan makan dan minumnya sehari-hari. Istilahnya, dalam istilah kita ini, ulang mabutong tu pala makan. Karena secara kesehatan akan mengganggu kesehatan kita. Karena jangan berlebihan. Baik dia dalam memakan sesuatu ataupun dalam minum sehari-hari. Karena bagaimana yang tadi saya sampaikan, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyukai orang yang berlebihan. Wala tusrifu, dan janganlah kamu berlebih-lebihan dalam segala hal, baik ia dalam hal makan dan minum, karena innahu la yuhibbul musrifin, karena sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang berlebihan. Kemudian pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, ada beberapa hal yang dapat kita ambil manfaat daripada hidup sederhana menurut ajaran Islam. Terdapat banyak manfaat hidup sederhana menurut agama Islam, sehingga keluarga sebaiknya tidak hidup dengan cara berlebihan. Di antaranya, manfaat hidup sederhana adalah terhindar dari sifat sombong. Manfaat hidup sederhana yang pertama adalah melindungi umat Islam daripada sifat sombong. Hal ini karena orang-orang yang hidup sederhana biasanya akan lebih rendah hati ataupun tawadu. Berarti terhindar daripada sifat sombong orang yang hidup sederhana. Perlu kita ketahui pendengar FM dimanapun Anda berada, bahwa sifat sombong merupakan sifat yang sebaiknya kita jauhi. Kita jauhi karena sangat tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala tusa'ir khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi marha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhura. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan angkuh dan sombong. Allah Subhanahu wa ta'ala melarang kita untuk tidak berjalan di muka bumi ini dalam keadaan sombong. La tamshi fil ardi maraha. Jangan kamu sombong berjalan di muka bumi ini dengan keadaan sombong. Mau kemana kita? Tidak dibolehkan Allah kita berjalan di muka bumi ini. Bumi ini bumi siapa? Bumi Allah. Mau kemana kita? Mau ke Sukabumi? Bumi Allah. Jangan kita berlaku sombong di tanah Allah Subhanahu wa ta'ala, karena ini adalah tanah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau pergi ke Tanah Abang, Jakarta, tidak dibolehkan Allah bagi orang yang bersifat sombong. Mau kemana lagi? Ke Tanah Bato, tanah Allah. Ke tanah mana lagi? Ke Tanah Tombangan, tanah Allah. Bagaimana supaya Allah membolehkan kita berjalan di muka bumi ini? Kita jauhi sifat sombong. Salah satu untuk menjauhi kita daripada sifat sombong, maka kita hidup sederhana. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa
apabila umat Islam memiliki sifat sombong, maka mereka akan menjadi penduduk neraka. Maukah aku beritahu tentang penduduk neraka? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menanya kepada seorang sahabat. Kami semuanya adalah orang-orang yang keras, lagi kasar, tamak, rakus, dan takabur alias sombong. Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan, biar sebesar biji sawi. Jadi ada seseorang yang bertanya, bagaimana dengan seseorang yang suka memakai baju dan sandal yang bagus? Rasulullah menjawab, sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Itu sombong artinya orang yang menganggap dirinya lebih daripada orang lain. Nah, itu sifat sombong, takabur. Sifat sombong ini adalah sifat yang dimiliki oleh iblis. Jadi orang yang bersifat dengan sifat sombong karena tidak memiliki hidup kesederhanaan, berarti itu kawan iblis, kawan setan. Karena orang yang bersifat sombong akan dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang tadi dijelaskan dalam Al-Quran, wala tamshi fil ardi maraha, janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dalam keadaan sombong. Kemudian orang yang bersifat sombong, pendengar FM dimanapun Anda berada, itu diabaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 3 golongan yang tidak akan diajak bicara oleh Allah, tidak disucikan olehnya, dan baginya azab yang pedih, yaitu orang yang sudah tua, tapi masih berzina, kemudian penguasa yang pendusta, dan orang miskin yang sombong. Na'udzubillah min dzalik. Mari kita jauhkan sifat-sifat yang tidak akan diajak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berbicara. Kemudian akibat daripada sifat sombong ini merupakan makhluk yang hina, makhluk yang hina. Orang-orang yang bersikap sombong di muka bumi tanpa alasan yang benar, mereka akan aku palingkan dari kebenaran, sehingga mereka tidak dapat memahami bukti-bukti kekuasaanku. Sekalipun orang-orang yang sombong itu menyaksikan bukti-bukti kekuasaanku, mereka tetap tidak mau beriman. Jika mereka melihat jalan sesat, justru mereka mau mengikutinya. Begitulah karakter orang-orang yang sombong. Mereka itulah yang mendustakan agama kami, dan mereka tidak melalaikan bukti-bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar Raw FM yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, adapun akibat daripada sifat sombong, yaitu menjadi pengikut iblis. Wa idz qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbaru wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika Allah berfirman kepada malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur, dan adalah ia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, adapun manfaat hidup sederhana yang kedua, selain daripada terhindar daripada sifat sombong, menjadi umat Islam yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena
orang yang hidup sederhana akan menjadikan kita sebagai manusia yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan hidup sederhana, kita di rumah pasti akan selalu merasa cukup atas segala sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, hidup yang penuh dengan kesederhanaan akan membuat kita untuk selalu menggunakan segala sesuatu dengan bijak, seperlunya dan tidak berlebihan. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun." Maka ingatlah kepadaku, aku akan ingat kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah ingkar kepadaku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, manfaat daripada hidup sederhana adalah terhindar dari perilaku boros. Manfaat hidup sederhana yang ketiga ialah menghindarkan diri dari perilaku boros, karena hidup sederhana dapat menciptakan rasa syukur dalam diri seseorang sehingga tidak akan berlebihan atau bermewah-mewahan dalam gaya hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih menyukai hambanya yang memanfaatkan hartanya sebaik-baiknya atau dengan sederhana. Wallazina idza anfaqu lam tusrifu wa lam taqturu wa kana baina dzalika qawama. Dan termasuk hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih, orang yang apabila menginfakkan harta mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir di antara keduanya secara wajar. Dalam hal ini terdapat dalam Al-Quran surah Al-Furqan ayat 67. Sebaliknya, seseorang yang senantiasa hidup berlebihan biasanya cenderung memiliki barang yang tidak terpakai yang bisa saja mengarah ke perilaku yang boros. Nah, perilaku ini sangat tidak terpuji karena termasuk dalam sifat menyia-nyiakan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, demikianlah tausiah kami pada kesempatan yang berbahagia ini. Mari kita teladani salah satu perbuatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah hidup sederhana. Mari kita terapkan pendengar FM dengan hidup sederhana. Mari kita jauhi sifat-sifat yang boros, karena sudah kita ketahui bahwa apa akibat daripada sifat boros dan apa manfaat daripada hidup sederhana. Karena biar bagaimanapun kesederhanaan itu membuat pikiran kita menjadi tenang, karena kita tidak diapakan oleh hawa nafsu untuk hidup secara berboros dalam kehidupan kita sehari-hari. Pendengar Raw FM dimanapun Anda berada, demikianlah talkshow kami pada kesempatan yang berbahagia ini. Apabila ada penyampaian kami yang tidak berkenan di hati pendengar Raw FM, dan mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bermanfaat kepada kita semua, khususnya
kepada pendengar Raud FM dimanapun Anda berada. Kami dari kelompok penyuluh agama Islam Kantor Kementerian Agama Kota Padang Sidimpuan dari jantung Kota Salak, kami mengudara untuk menjadi teman setia Anda di setiap hari Selasa dan hari Rabu di jam 17 sampai jam 18. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi kita semua, dan kami dari penyuluh agama Islam Kantor Kementerian Agama Kota Padang Sidimpuan tetap mengudara di Kota Padang Sidimpuan, karena kami penyuluh agama Islam Kantor Kementerian Agama Kota Padang Sidimpuan adalah penyuluh yang luar biasa, karena kami biasa di luar. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.